Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan coba mempresentasikan tentang media pembelajaran fikih pada kelas 7 semester 1 dengan tema sholat 5 waktu. Untuk media pembelajaran kita tuliskan dulu kompetensi inti. Itu saya di sini nomor 1 untuk kompetensi intinya menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Mengolah, menyaji, dan menarar dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, itu meliputi menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Selanjutnya kita menentukan KD. Sini saya menggunakan KD 1.3, yaitu mengamalkan sholat fardu 5 waktu pada waktunya sebagai pokok ajaran Islam. Yang kedua, titik 3, menjalankan sikap tertib dan disiplin sebagai implementasi pengetahuan tentang sholat fardu 5 waktu. 3.3-nya menganalisis ketentuan sholat fardu 5 waktu. 4.3, mengkomunikasikan hasil analisis tata cara sholat fardu 5 waktu. Tujuan pembelajaran pada media pembelajaran dituliskan juga, yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi pengertian sholat 5 waktu. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan dalil disyariatkannya sholat 5 waktu. 3, peserta didik dapat menjelaskan rukun sholat. 4, peserta didik dapat menjelaskan sunnah sholat. 5, peserta didik dapat menjelaskan yang membatalkan sholat. 7, peserta didik dapat menjelaskan hal-hal yang makruh dalam sholat. Yang keenam, peserta didik dapat mempraktekkan sholat 5 waktu. Selanjutnya, peta konsep juga di sini dicantumkan, yaitu tentang sholat 5 waktu, yang mana poin-poinnya: yang pertama, ketentuan sholat 5 waktu, bacaan sholat 5 waktu, hikmah sholat 5 waktu, waktu sholat 5 waktu, sujud sahwi, praktik sholat 5 waktu, dan praktik sujud sahwi. Untuk materi yang disajikan di media pembelajaran, yaitu materi yang berada di materi ajar. Kalau saya di sini diambil dari beberapa buku. Yang pertama, ketentuan sholat 5 waktu, pengertian dan hukum sholat 5 waktu. Kewajiban untuk melaksanakan sholat telah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Sholat 5 waktu hukumnya fardu ain bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan yang sudah mu'alaf. Yang sudah mukallaf, orang-orang yang meninggalkan sholat akan mendapatkan kerugian di dunia dan di akhirat. Yang kedua, dari ketentuan sholat 5 waktu, yaitu syarat wajib sholat. Yang pertama, syarat wajib seseorang menunaikan sholat yaitu beragama Islam. Yang kedua, suci dari haid dan nifas. Yang ketiga, berakal dan sudah balik. Yang keempat, telah sampai ajaran Islam kepadanya. Yang kelima, jaga atau tidak tidur. Selanjutnya, dari materi juga ada syarat sah sholat. Jadi yang pertama, sholat bisa sah sholatnya jika suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kedua, suci badan, pakaian, dan tempat yang digunakan sholat. Selanjutnya, menutup aurat, telah masuk waktu sholat, dan menghadap kiblat. Rukun sholat, niat yang pertama. Yang kedua, berdiri.
Selanjutnya takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, ruku dengan tumaninah, i'tidal dengan tumaninah, sujud 2 kali dengan tumaninah, duduk di antara 2 sujud, duduk tasyahud, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi Muhammad SAW, salam, dan yang terakhir tertib. Adapun sunnah-sunnah sholat di dalam materi, yaitu yang pertama ada sunnah hayat dan sunnah ab'ad. Selanjutnya hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama yang membatalkan sholat yaitu meninggalkan salah satu rukun. B. Tidak memenuhi salah satu dari syarat sholat dengan sengaja. C. Berkata-kata dengan sengaja. D. Bergerak 3 kali berturut-turut. E. Makan dan minum walaupun sedikit. F. Tertawa terbahak-bahak. G. Terkena najis. H. Berhadas kecil atau besar. I. Mendahului imam sebanyak 2 rukun berturut-turut. J. Berubah niat atau membatalkan sholat. Selanjutnya hal-hal yang dimakruhkan ketika sholat. Adapun hal-hal yang dimakruhkan ketika sholat antara lain, yang pertama memalingkan muka ke kanan dan ke kiri, memejamkan mata, menengadahkan ke langit, menutup mulut rapat-rapat. Bacaan sholat 5 waktu. Yang pertama niat sholat 5 waktu. Setiap sholat yang 5 waktu mempunyai niat yang berbeda-beda tentunya. Yang kedua takbiratul ihram. Ketiga doa iftitah. 4 ta'awudz. 5 membaca surah Al-Fatihah. 6 membaca salah satu surat atau ayat Al-Quran. Yang ketujuh ruku. Ke-8 i'tidal. 9 sujud. 10 duduk di antara 2 sujud. 11 tahiyat atau tasyahud awal. 12 tahiyat atau tasyahud akhir. Yang ke-13 berdoa setelah membaca tasyahud akhir. Dan yang terakhir bacaan waktu sholat adalah salam. Nah, di sini ada gambar untuk mempraktikkan sholat. Hikmah sholat 5 waktu. Sholat dapat menghapus dosa-dosa. Sholat merupakan benteng hidup. Sholat mendidik jiwa agar terhindar dari sifat tercela. Sholat membina rasa persatuan dan persaudaraan antar sesama umat Islam. 5 duduk iftirosh di antara 2 sujud dan tahiyat awal. 6 duduk tawaruk di tahiyat akhir. Dan yang terakhir salam. Waktu sholat 5 waktu. Waktu salat zuhur ketika matahari condong ke arah barat antara pukul 12 sampai 15. Yang kedua, waktu salat asar ketika berakhirnya waktu zuhur antara pukul 15 sampai 18. Yang ketiga, waktu salat maghrib sejak matahari terbenam sampai hilangnya mega atau awan merah antara pukul 18 sampai 19. Yang keempat, waktu sholat isya sejak hilangnya mega merah sampai terbitnya fajar shodiq antara pukul 19 sampai 14. Waktu sholat subuh sejak terbit fajar shodiq hingga terbit matahari antara atau kira-kira pukul 4 sampai 5.30. Dan yang terakhir, dalam media pembelajaran saya menerapkan praktik sholat 5 waktu. Nah, itulah pemaparan dari saya guna memenuhi tugas lokakarya kegiatan belajar media pembelajaran. Nanti media tersebut bisa disajikan kepada peserta didik di depan kelas melalui PowerPoint. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.